Bahas evening gown Yayasan Dunia Mega Bintang di ajang internasional dari tahun zamannya Aura Karisma sampai sekarang. Waduh, banyak banget. Oke. Hai, ini Alpayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Kalian udah subscribe nggak sih? Kalau belum, silahkan tekan tombol subscribe. Like kalau kalian suka pembahasan kayak gini, komen juga tanggapan-tanggapan kalian, serta share ke teman-teman kalian, sebab di sini kita akan mengupas sisi lain dari kontes kecantikan secara tajam setajam mulut netizen. Ngomongin soal gaun-gaun yang digunakan oleh anak Yayasan Dunia Mega Bintang, ada satu kesamaan, yaitu seksi, bahkan terlampau seksi. So, gak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke listnya sebab ini banyak banget. Yang pertama, gaun yang Ritasha Wilgrade kenakan pada pagelaran Miss Grand International 2023 merupakan gaun rancangan dari Brian Poh yang diberi title The Grand Victory. Yang kayaknya ini desainnya asal Vietnam deh, tapi kalau aku salah boleh banget dikoreksi di kolom komentar. Untuk gaun merahnya dengan aksen gold bertabur membentuk pola yang indah, cuman aku merasa agak dangdut ya. Sebenarnya nggak masalah sebab gaun ini sangat mengeksplor tubuh dari Ritasha itu sendiri, sehingga lekukan tubuhnya itu nyata. Soal seksi nggak usah ditanya ya. Next. Masih dari desainer yang sama yaitu Brian Poh, gaun bertajuk Golden Shadow yang menjadi official evening gown untuk Novaliana kenakan pada malam final Miss Grand International, agak sopan dikit tapi masih seksi. Warna gold dipadu-padankan dengan dongker biru atau ungu ya. Kalau kalian lihatnya warna apa? Aku lebih lihat ke dongker sih ya. Tapi so sorry, dongker itu nggak match di mata aku dengan gold. Aku nggak tahu gimana kalian melihatnya, cuman untuk aku nggak sih. Bukan yang terbaik lah. Selanjutnya gaun fenomenal dari Aura Karisma yang membawa perubahan di kontes kecantikan, yaitu gaun Aurora pada kontes Miss Grand International 2020. Awalnya aku cuma melihat ini gaun gila cantik banget. Warna ungu jadi salah satu pendobrak dari taburan gaun gold di kontes Miss Grand International. Tapi semakin kesini aku semakin menyadari gaun karya Wikiwu ini ternyata seksi banget ya. Dan aku merasa Aura ini jadi pendobrak atau pencetus gaun-gaun seksi wakil Indonesia lainnya di kontes kecantikan. Sebab setelah Aura, banyak banget gaun seksi lainnya yang pada muncul. Lalu ada gaun yang dikenakan oleh Sofia Rogan pada Miss Grand International 2021 bertajuk The Gaia Gaun karya Wikiwu, dan aku rasa ini sempurna. Gaun yang Sofia kenakan pada preliminary Miss Grand International ini bagus banget. Selain warnanya yang hitam, lain pada gaun ini memberikan kesan kuat, plus sangat masuk dengan hairdo Sofia yang saat itu tampil dengan rambut panjang yang lurus. Ini seksi sebenarnya, cuman kalau dilihat di video itu masih agak sopan. Nggak haram di mata, tapi kesan gahar dari Sofia makin menjadi-jadi. Nah, di malam final, Sofia ganti gaun. Meskipun masih dari desainer yang sama, tapi gaun malam yang digunakan Sofia di malam final lebih kalem dari warna dan desainnya. Masih bagus banget sebenarnya, bahkan masih bisa ditoleransi keseksiannya. Kemudian ada gaun Andina Julie di Miss Grand International 2022. Di preliminary, Andina menggunakan gaun dari Wikiwu lagi yang bernama Matahari. Gaun gold dengan perintilan-perintilan batu hijau sebenarnya cocok-cocok aja, cuman aku nggak suka aja sama gaun ini. Gimana ya, gaun gold itu target pasarnya bukan ke aku deh. Di malam final, Andina ganti gaun karya dari Sivalia Ladpro, desainer Thailand. Yang hijau dan gold lah masih menjadi warna khas dari Miss Grand International. Jika dibandingkan dengan gaun Matahari tadi, gaun ini masih agak lebih baik. Cuman ini fix. Ini fix udah kayak swimsuit namun ada buntutnya. Ini seksi banget untuk sekedar sebagai gaun malam.
Selanjutnya ada Michelle Ayu yang di 2023 mengikuti Reina International de Chocolate, di mana dirinya mengenakan gaun karya desainer Zio Zoe yang bernama Choco Dress. Meskipun manik-manik yang menggantung itu agak mengganggu, tapi masih bagus kok. Kemudian Michelle Ayu kembali lagi dikirim ke ajang Miss Aura International 2025, di mana dirinya mengenakan gaun bertajuk The Night of Antalya, karya Harry Nadjaya, yang sejujurnya aku terganggu sama rumbai-rumbai hitam di tangannya. Kenapa harus ada rumbai-rumbai sih kalau Michelle? Lanjut, ada Vanessa Hatter yang berkompetisi di Miss Face of Humanity 2023 yang mengenakan gaun yang didesain langsung oleh Ivan Gunawan bertajuk The Lace of Fire. Aku nggak tahu ya, tapi aku merasa polanya ini kayak ada sentuhan khas Nusantara yang tradisional namun dibuat modern. Warna merah dan putih ini menjadi simbol nasionalisme dari negara kita dan itu tercetak nyata di gaun ini. Lantas, apakah ini jadi gaun yang terbaik yang dikenakan oleh anak didiknya Ivan Gunawan? Enggak sih, tapi dia di salah satu yang terbaik ya. Dan ini yang paling bikin aku kaget, yaitu gaun yang dikenakan oleh Tawana Sheldrick pada Miss Elite Beauty Pageant 2023 karya M. Iksan Wahtudi bertajuk Eternal Queen of Nil. Maaf banget, tapi ini pantura banget gaunnya. Aku tahu ini emang ada rasa Timur Tengahnya di gaun ini, tapi gaun ini membuat Tawana kelihatan montok dari pundak sampai ujung kaki. Next deh. Kalau melihat gaun yang dikenakan Ola Levina pada Miss Planet International, aku jadi ingat sama gaun yang di film Cruella itu loh, yang terbuat dari kepompong emas. Soalnya gaunnya kelihatan banget berat, maniknya lumayan padat dan besar-besar. Aku cuma agak terganggu sama batu permata yang lebih besar dari cincin batu akik itu. Tapi gaun rencangan dari Harry Nadja ini lumayan sopan ya, tetenya nggak kemana-mana. Tenang, masih ada 6 Miss lagi, dan sekarang ada Sahida Sheikh, wakil Indonesia di Miss Aura International 2023 yang mengenakan gaun rancangan dari Ivan Gunawan. Kalau kalian berpikir yang sama, betul, desainnya mirip dengan yang dikenakan oleh Vanessa Hatter. Tapi kalau Sahida punya ini, emang udah 100% rasa modern banget. Sentuhan tradisional itu udah nggak ada sama sekali. Bagus juga, masih sopan yang intinya masih layak untuk dikenakan, nggak bakal jadi omongan para tetangga kalau pakai gaun ini ke resepsi pernikahan di keluarga suami. Nah, kalau ini gaunnya bagus pakai banget, yang dibawakan oleh Olivia Stefani di ajang Miss Aura International 2024. Gaun yang dirancang oleh Harry Nadjaya ini tipe gaun yang akan tetap kelihatan modern meskipun untuk 10-15 tahun ke depan. Jadi kayak masuk ke kelompok gaun Leila Lopez gitu loh. Meskipun udah dipakai 14 tahun yang lalu, tapi kalau kita lihat sekarang gaunnya masih oke-oke aja. Gaun ini juga akan kayak gitu, simple, nggak banyak neko-neko, detail juara, glamour, and I love it. Oke, next ada gaun dari Yulinar Fitriani di Miss Eco International 2025. Ada dua dan aku nggak tahu mana yang dipakai di malam final. Cuman kalau yang pink ini jelek banget, sorry. Oh, iconic, layaknya gaun Evian Sarkos, jatuhnya beda, melenceng jauh sebenarnya. Terus gaun keduanya yang bertajuk Desert Star karya Brian Po, ya udah modern selayaknya gaun-gaun zaman sekarang. Kemudian ada Valerie April di Miss Eco International 2024 yang pakai dua gaun juga. Yang pertama aku nggak tahu mau ngomong apa. Mungkin kalau untuk photoshoot ini bagus banget ya, cuma kalau evening gown kayaknya belum deh. National costume bisa, tinggal dipikirin apa aja background story-nya. Dan gaun kedua ini aduh, cantik pakai banget. Apalagi warnanya, no comment deh, suka banget, berkelas pokoknya. Bye, Wiki lagi. Next ada gaun yang paling sopan dikenakan oleh anak didik sang mega bintang, ialah gaun Nadia di Miss Face of Humanity 2022. Ini kesan tradisionalnya dapat banget, warna hitam sopan terus dipadu-padankan dengan model rambut Nadia. Juara deh pokoknya. Gaun ini dan desainer dari gaun yang luar biasa ini adalah Ivan Gunawan.
Dan yang terakhir, ada gaun orange milik Bella Aprilia di Miss Intercontinental 2020. Ini Wikiu juga nggak sih yang desainernya? Tapi sejujurnya, aku suka banget sama gaun ini. Warna dan modelnya itu loh nggak biasa. Bella juga kelihatan jenjang pakai gaun ini meskipun ada lubang segitiga bermuda yang membentang di dadanya, tapi warna gaun ini segar banget. Aduh, pokoknya cantik deh. Well, itulah gaun-gaun malam yang dikenakan oleh anak didik sang mega bintang yang ternyata meskipun Ipan Gunawan seorang desainer handal, tapi dia tidak segan-segan untuk memberikan kesempatan untuk desainer lain agar unjuk taring lah. Dan sejujurnya aku suka beberapa seperti kayak gaun Aura, Bella, Sofia, Valerie, Olivia. Kalau kalian suka gaun siapa? By the way, Kowikiu udah mengkonfirmasi bahwa karya terakhirnya untuk dunia pageant itu akan dikenakan oleh Firsta nanti di Miss Supranational. Setelah itu, karya Wikiu nggak akan lagi berlalu lalang di pageant kita. Kabar ini tentunya jadi berita yang menyedihkan, tapi aku yakin pertimbangan Kowikiu juga pasti terbaik untuk saat ini. Aku nggak mau kaitin dengan apapun, ini cuman berharap semoga semakin banyak desainer-desainer bertalenta kita dapat menunjukkan taring mereka di dunia pageant. So, apalagi ya yang akan kita bahas nanti.